Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to all my students of the HBS. Well, anak-anakku, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi ya dengan Ustazah Muti. Okay, are you happy to study English this morning? Baik anak-anakku, Ustazah harapkan kalian bisa menyimak video ini sampai selesai ya, agar lebih paham materinya. My smart students, in chapter 2 we are going to learn about modal verbs. Okay, what is modal verbs in Indonesia? Artinya adalah kata kerja bantu ya. Well, anak-anakku, seperti yang kalian bisa lihat ya, kata kerja bantu atau modal banyak sekali jenisnya. Ada shall, must, could, might, will, ought to, may, would, should, and can. Nah, hari ini kita akan membahas can and could. Well, anak-anakku, you have to know what is the meaning of can or could ya. Can dan could artinya adalah bisa atau dapat. Nah, adapun fungsi dari penggunaan kata can dan could dapat kalian lihat ya dalam gambar. Yang pertama, ability, yaitu menunjukkan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Contohnya, he can speak Chinese fluently, yang artinya dia bisa berbicara dalam bahasa Cina dengan lancar. Contoh berikutnya yaitu I could run 10 miles when I was young, yang artinya aku bisa berlari 10 mil saat aku masih muda. Dari sini kita bisa lihat ya anak-anakku perbedaan antara can dan could. Can yaitu fungsinya menjelaskan kejadian yang terjadi saat ini ataupun yang akan datang. Sementara could menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Next, the second function is request ya. Jadi can dan could bisa digunakan untuk meminta atau permintaan ya. Contohnya, can you take me to the Victoria Stations? Yang artinya, bisakah kamu mengantarku ke stasiun Victoria? Contoh dari could you lock the door when you leave? Yang artinya, bisakah kamu mengunci pintu saat kamu pergi? Dari kedua contoh kalimat di atas, can untuk situasi yang informal, sementara could untuk situasi yang lebih sopan ya. Jadi could you bisa kalian gunakan untuk meminta sesuatu yang lebih sopan. Seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya, the third function is possibility ya, yang artinya kemungkinan. Possibility atau kemungkinan biasanya can digunakan untuk general statement atau pernyataan umum. Contohnya, in Norway, temperature can below as minus 50 degrees Celsius in winter. Yang artinya adalah di Norwegia, suhu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius di musim dingin. Next, selanjutnya, could bisa digunakan untuk specific event ya, atau peristiwa yang spesifik. Contohnya, the weather station said temperatures could be as low as minus 10 degrees Celsius tonight. Yang artinya adalah stasiun cuaca mengatakan suhu bisa mencapai minus 10 derajat Celcius pada malam hari ya. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu permissions, yang artinya bisa digunakan untuk meminta izin. Contohnya yang informal, can I borrow your car tomorrow? Oke. Artinya, bisakah saya meminjam mobilmu besok? Selanjutnya, untuk kata could agar terlihat lebih sopan ya, kalian bisa mengatakan could I choose my own doctors, yang artinya bolehkah saya memilih dokter saya sendiri. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya tentang penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat menggunakan can. Kalian bisa ikuti contohnya ya. Modal selalu bertemu dengan verb 1 ya. Contohnya yang positif, I can say hello. Negatif, I cannot say hello. And interrogative, can I say hello? Selamat mencoba ya anak-anakku.